Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semuanya. Perkenalkan, di sini saya Rega Ardiansyah dari TRKI 2019 kelas A akan berbagi pembahasan mengenai fenomena perpindahan yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai penyelesaian studi kasus perpindahan momentum pada reservoir yang overflow dan dihubungkan dengan suatu plat miring. Baik, tapi sebelum kita lanjut ke inti materi, jangan lupa teman-teman siapkan buku catatan terbaik teman-teman agar teman-teman bisa ikut menghitung gitu ya, ikut menyelesaikan study case ini. Dan jangan lupa sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, mungkin bisa di pause dulu, nanti lanjut lagi. Oke, udah? Oke, kita lanjut aja ke inti materinya. Oke, jadi sesuai yang tadi sudah saya jelaskan, kita akan belajar mengenai flow of a falling film. Jadi di sini ada suatu reservoir yang dihubungkan dengan plat miring. Nah ini plat miring, di mana plat miringnya ini panjangnya adalah L. Kemudian si reservoir ini kita masukkan sebuah cairan atau sebuah liquid. Kemudian nanti kita biarkan hingga overflow dan nanti akan jatuh ke plat bidang miring ini hingga ke bawah. Nah, yang pastinya ketika jatuh ke bawah itu ada suatu laju atau suatu kecepatan aliran yang dimana yang pastinya di sini itu antara kecepatan aliran yang bagian atas ini cairan dan bagian bawah akan adanya perbedaan. Mengapa demikian? Karena untuk fluida yang pada bagian atas itu tidak akan langsung terjun ke bawah. Berbeda halnya dengan suatu fluida di sini yang menempel terlebih dahulu atau adanya suatu gesekan dengan si plat miring tersebut. Sehingga jika kita range itu ya, kecepatan fluida yang atas akan lebih besar daripada yang paling bawah. Jadi nanti karena adanya suatu perbedaan kecepatan tersebut, maka itulah yang disebut dengan suatu perpindahan momentum. Baik, ini suatu ilustrasi secara lebih detailnya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan sumbu X, Y, dan Z. Nah, mengapa kita menggunakan sumbu X, Y, dan Z? Jadi, pada suatu sistem koordinat itu sebenarnya ada tiga jenis koordinat yang bisa kita gunakan. Oke, sini dulu. Jadi ada tiga jenis, yaitu ada rektangular, ada silindrikal, dan ada spherical. Nah, di sini tuh teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan studi kasus yang teman-teman gunakan. Nah, karena di sini tuh plat bidang miring itu lebih mendekati ke rektangular atau kartesian mungkin ya teman-teman menemukannya. Maka kita ketika kita memilih rektangular atau kartesian, maka sumbu yang kita gunakan adalah sumbu X, Y, dan Z. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, di mana tadi berarti sumbu Z ini adalah kecepatan alirannya dan X adalah sebagai sumbu perpindahan momentumnya. Baik, karena tadi katanya masuknya itu ada di sini di X. Masuknya di X dan keluarnya di X plus delta X. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi di sini ada beberapa asumsi yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, aliran permukaannya miring, itu udah tentu ya. Yang selanjutnya, alirannya di sini tuh laminer, kemudian searah dengan sumbu Z. Kemudian posisi Z tidak berpengaruh dan kondisinya ialah steady state. Oke, sekarang kita langsung masuk ke neraca momentum untuk aliran steady state. Nah, di mana aliran untuk yang steady state itu rumusnya adalah laju momentum masuk dikurangi laju momentum keluar ditambahkan dengan jumlah gaya yang bekerja di suatu sistem sama dengan 0. Oke, sebelum kita langsung memasukkan suatu rumus-rumus gitu ya ke neraca tersebut, kita harus menyamakan terlebih dahulu atau memastikan terlebih dahulu apakah rumus yang akan kita masukkan itu satuannya sudah sama atau belum. Karena ketika kita mau memasukkan ke neraca tersebut itu harus sudah sama semua untuk di satuannya. Oke, untuk laju momentum ini
laju momentum masuk nih. Oke, kita langsung saja ke ilustrasinya. Jadi untuk laju momentum masuk, tadi kan momentum perpindahan momentumnya itu di sumbu X. Nah, berarti laju momentum masuknya itu di sini teman-teman, di si X-nya. Nah, di sini delta X adalah selapis tipis. Nah, kenapa sih kita mengambilnya itu selapis tipis? Kenapa nggak di yang lain? Oke, jadi perpindahan momentum di sini dalam suatu sepanjang fluida itu mengalir, itu banyak banget teman-teman, berjuta-juta titik yang bisa kita ambil. Namun karena saking banyaknya, kita hanya mengambil satu saja untuk pemisalan, yaitu selapis tipis disebutnya. Nah, selapis tipis ini yang warna hijau di sini disimbolkan dengan delta X. Yang masuknya tadi X, maka yang keluarnya adalah X plus delta X. Oke, di sini untuk momentum masuknya ada tau XZ di posisi X dikalikan dengan luasnya ditambah dengan rho VZ dikalikan dengan VZ delta X dan W di posisi Z sama dengan 0. Oke, di sini teman-teman bisa lihat satuan-satuan tiap rumusnya bisa kita sederhanakan, dan jika kita sederhanakan akan menjadi kilogram meter per second kuadrat. Nah, ini sudah sama semua nih, berarti sudah kita bisa masukkan ke rumus neraca momentum untuk yang laju momentum masuk. Oke, jadi sudah tahu ya kenapa laju momentum masuk itu yang mana kalau secara ilustrasi, yaitu yang sebelah sini, itu yang masuk gitu ya. Oke, selanjutnya sekarang kita ke laju momentum yang keluar. Nah, kalau laju momentum keluar, yang sudah saya tadi bilang, untuk yang keluar itu yang ini, yang X sama dengan X plus delta X. Nah, makanya di sini tau XZ-nya itu di sumbu X plus delta X. Nah, kita juga sama, masukkan rumus-rumusnya, kemudian nanti dan ternyata hasilnya adalah satuannya sudah sama semua juga. Maka bisa kita masukkan nih laju momentum keluarnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk jumlah gaya yang bekerja pada suatu sistem. Nah, di sini tuh jumlah gaya yang bekerja pada suatu sistem rumusnya adalah rho, di mana massa jenisnya dikalikan dengan suatu gravitasi dikalikan dengan sudutnya. Karena ini dalam plat miring ada kemiringan, berarti ada sudut yang kita gunakan dan dikalikan dengan luasnya. Kemudian di sini tuh rumus-rumusnya bisa teman-teman lihat juga. Kilogram per meter kubik untuk yang massa jenis, yang gravitasi. Nah, kenapa di sini katanya sudutnya menggunakan cos? Kenapa kita tidak menggunakan sin atau tan? Nah, mungkin teman-teman di sini bisa mengingat kembali materi ketika SMP atau SMA yang mengenai bagaimana sih kita menentukan itu sin, cos, atau tangen. Untuk yang sin demi, depan per miring, cos samping per miring, kemudian yang tan desa depan per samping. Nah, karena di sini kita sudutnya ini adalah samping per miring, ya kita tentunya menggunakan cos beta atau cos gitu ya. Kalau nanti misalkan kita dapatnya bentuknya gitu, bentuknya adalah depan per samping, ya apa gitu ya depan per samping itu. Nah, seperti itu teman-teman. Kenapa kita menggunakan cos di sini? Karena di sini cos ini sudut tidak memiliki satuan, ya kita tidak dimasukkan. Oke, dan ternyata satuannya juga sama, yaitu kilogram meter per second. Maka di sini untuk neraca massanya sudah bisa kita gunakan karena sudah memenuhi standarnya. Oke, langsung saja. Dari persamaan yang tadi sudah kita cari gitu ya, sudah kita make sure juga untuk satuannya akan menjadi suatu persamaan seperti ini. Laju momentum yang masuk dikurangi laju momentum yang keluar ditambahkan dengan jumlah gaya yang bekerja di suatu sistem. Sama dengan 0. Untuk yang steady state flow. Oke, karena tadi katanya fluidanya itu kompresible, teman-teman. Dimana kalau fluidnya kompresible, maka rho-nya adalah konstan. Dimana jika rho-nya konstan, maka si nilai Vz di posisi Z sama dengan 0 dan Vz di posisi Z sama dengan L itu akan bernilai 0. Maka kita bisa dapatkan nih Vz-nya itu sama dengan 0 kan. Kita substitusikan ke persamaan tadi yang sudah kita dapatkan.
Ini persamaannya sudah saya tuliskan kembali. Kemudian kita substitusikan sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 si Z-nya. Maka kita sederhanakan persamaan tersebut menjadi seperti ini. Baik, persamaannya menjadi tau XZ di X dikalikan dengan luasnya dikurangi tau XZ di posisi X plus delta X dikali luasnya dan ditambahkan dengan gayanya. Nah, baik. Bisa kita next. Nah, karena teman-teman di sini kita kan akan ingin mengetahui suatu V-nya gitu ya, suatu lajunya berapa, dan laju itu akan kita dapatkan di rumus tau-nya nanti. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini kan untuk mencari nilai tau XZ-nya, di sini masih ada nih nilai LW, dan ternyata nilai LW ini tuh ada di setiap komponen, di masuk, di keluar, dan di gaya tersebut. Maka kita bisa bagi ini atau kita hilangkan nilai LW ini di semua ruas, yaitu dibagi dengan LW. Kemudian mengapa ini ada delta X? Oke, jadi untuk gaya yang bekerja di sini kan ada suatu konstanta nih. Ada rho G cos beta, ini semua konstanta, sedangkan LW delta X itu bukan konstanta, itu adanya variabel. Nah, maka kita yang antara yang di gaya ini, kita jadikan semuanya itu hanya konstanta. Kita hilangkan semua variabel. Nah, maka dari itu, kita hilangkan saja nilai si delta X-nya juga, yaitu dibagikan dengan delta X. Sehingga kita nanti bisa bersisa variabel-variabel saja dan konstanta-konstanta saja. Baik, ketika sudah dibagi dengan LW delta X, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Tau XZ per DX dikurangi tau XZ per DX juga ditambah dengan rho G cos beta sama dengan 0. Baik, karena di sini untuk mengetahui nilai tau XZ gitu kan, kita tinggal pindah ruaskan saja nilai si konstantanya agar nanti kita bisa sama-sama cari berapa nilai di tau XZ ini. Baik, ketika di sini bernilai positif, maka pindah ruas akan menjadi negatif yang konstantanya. Kemudian di sini agar mempermudah kita dalam mengerjakan persamaan ini, si konstantanya itu tidak boleh bernilai negatif. Maka kita kalikan saja dengan minus 1. Sehingga ini hanya akan ada perubahan posisi yang awalnya negatif menjadi positif. Oke, kita lanjut. Karena di sini tuh katanya fluidanya itu jatuh bebas atau atmosferik, maka si P0-nya itu sama dengan si PL, sehingga delta P-nya juga sama dengan 0 dan delta X-nya juga sama dengan 0. Nah, untuk mencari nih berapa nilai tau-nya itu kita bisa menggunakan pendekatannya menggunakan limit. Nah, limitnya itu di mana batasnya itu si delta X-nya sama dengan 0. Karena tadi alasannya ialah fluidanya adalah jatuh bebas. Oke, kita gunakan saja limit. Jadi persamaannya adalah limit delta X di mana delta X-nya adalah mendekati 0, tau XZ plus dikurangi tau XZ per delta X sama dengan rho G cos beta. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita tahu nih, ada suatu sifat hubungan antara limit dan suatu turunan. Jika dfx per dh sama dengan limit dh mendekati 0, di mana persamaannya adalah fh plus dh dikurangi fh per delta h, itu tuh katanya korelasinya sama gitu, bisa kita hubungkan. Dan ternyata persamaan yang kita punya yang limit delta x ini ternyata sama dengan apa sifat yang sudah ada. Nah, maka bisa kita ubah aja atau bisa kita terapkan suatu sifat tersebut yang awalnya limit ini kita ubah menjadi d tau xz per dx sama dengan rho G cos beta. Nah, kan sekarang persamaannya sudah lebih simpel, sudah lebih sederhana dari persamaan yang sebelumnya. Yang rho G cos betanya kok tidak masuk ke suatu sifatnya? Tidak, karena yang termasuk sifat hanya yang limitnya saja. Yang konstantanya ini tidak. Ini sudah beda ruas juga. Oke. Kemudian yang selanjutnya, tadi kan kita ingin mengetahui nilai dari tau XZ-nya. Nah, untuk mengetahui nilai tau XZ-nya,
Ya udah, kita tinggal integralkan saja. Di sini integralnya adalah integral tak tentu karena tidak ada nilai batasnya berapa. Oke, ketika kita integralkan, integral dari dtxz per dx adalah tau xz. Kemudian di sini rho g cos b ada suatu konstanta seperti yang sudah tadi saya bilang. Ketika nilai konstanta ini kita integralkan dan tadi integralnya adalah terhadap dx, maka tinggal tambahkan variabel x-nya saja. Dan jangan lupa kita tambahkan c1-nya. Karena di sini C1 atau konstantanya ini tidak ada tidak ada batasnya gitu. Kalau ada batas nanti dimasukkan, karena ini tidak ada, maka kita tambahkan dengan nilai C1. Nilai C1 ini bisa nilainya tuh apa saja teman-teman, tergantung study case yang teman-teman gunakan ya. Oke, kita next. Nah, kemudian kita juga di sini harus mengetahui kan, untuk menyelesaikan nih persamaan si tau xz ini, kita harus tahu berapa sih nilai C1 pada kondisi atau studi kasus yang kita gunakan ini. Oke, karena di sini tuh nilai C1 ini kita evaluasi menggunakan kondisi batas pada antarmuka cairan gas. Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa bukanya di buku BERT di fenomena perpindahan, di buku fenomena perpindahan itu di chapter 2.1 itu tuh ada tiga kondisi batas yang digunakan, yaitu ketika solid sama liquid, ada ketika liquid sama liquid, dan ada ketika liquid and gas. Nah, karena pada kondisi yang kita gunakan ini kan plat miringnya, fluidanya kita di udara terbuka. Nah, karena di udara terbuka, maka kita antarmuka cairannya adalah antara cairan dan si gas. Oke, maka ketika antara cairan dan si gas, maka katanya disebutkan di sana itu adalah X-nya sama dengan 0. Nah, kenapa X-nya sama dengan 0? Karena katanya viskositas dari si gas itu akan lebih kecil. Pasti akan lebih kecil daripada si cairan. Makanya X-nya sama dengan 0. Seperti itu. Alasan mengapa X-nya sama dengan 0. Maka kemudian untuk mengetahui C1 juga nih, ada dua yang harus kita perhatikan, ya si nilai X dan nilai tau XZ-nya. Itu tuh berhubungan antara nilai X dan nilai tau XZ-nya. Rumus dari nilai tau XZ-nya adalah min mu dvz per dx. Oke, kemudian kita substitusikan nih nilai si X-nya. Karena tadi X-nya sama dengan 0, ya otomatis nilai si tau XZ-nya juga sama dengan 0. Sesuai dengan rumus yang sudah saya sebutkan barusan dan sudah kita substitusikan. Maka ketika tau XZ-nya 0, maka nilai C1-nya juga sama dengan 0. Ketika kita sudah mendapatkan nilai C1, kita bisa substitusikan ke persamaan yang sudah kita dapatkan. Sehingga persamaannya itu akan menjadi tau XZ sama dengan rho G cos beta dikalikan dengan X. Oke, kita bisa next. Oke, karena di sini tadi itu fluida yang kita gunakan adalah fluida Newtonian. Sebenarnya banyak jenis fluida yang bisa kita gunakan. Namun pada studi kasus kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fluida Newtonian. Oke, untuk fluida Newtonian, rumus dari tau XZ-nya sendiri sesuai dengan yang sudah tadi saya sebutkan ialah min mu dvz per dx. Nah, ketika kita tahu nih nilai tau XZ-nya, ya udah kita substitusikan ke persamaan yang ini. Tau XZ sama dengan rho G cos beta dikalikan dengan X. Di sini untuk persamaannya akan menjadi rho G cos beta kali X sama dengan min mu dvz per dx. Nah, kan di sini kita ingin mengetahui nilai dari Vz-nya itu berapa. Maka kita kelompokkan antara yang konstanta, yang rho G cos beta ini dengan yang variabelnya. Sehingga kita nanti akan dapat suatu nilai Vz-nya. Oke, ketika sudah kita konstantakan, maksudnya sudah kita kelompokkan, dan yang ini yang min mu-nya kita pindah ruaskan.
Kemudian nanti kita integralkan dan hasilnya akan menjadi VZ sama dengan min rho G cos beta dikalikan dengan X kuadrat per 2 mu plus C2. Oke, mungkin teman-teman juga udah tahu ya kenapa ini X kuadrat. Karena kan kalau sifatnya integral itu pangkatnya N plus 1, kemudian dikalikan dengan 1 per N plus 1-nya. Jadi karena ini pangkatnya adalah 1, berarti 1 tambah 1 dikalikan dengan 1 per N tambah 1. N tambah 1-nya kan 1 plus 1. Jadi ininya menjadi angka 2 dikalikan dengan 2. Kemudian kenapa ini C2? Ini C2 hanya simbol saja karena yang tadi kan sudah kita gunakan tuh C1 dan sekarang kita gunakan C2 untuk pembeda saja. Oke, selanjutnya kita juga kan ingin mengetahui nilai si VZ-nya berapa. Karena ini tak tentu gitu ya integralnya. Maka kita harus mengetahui nilai C2-nya berapa sesuai dengan kondisi yang kita gunakan pada studi kasus saat ini. Kemudian untuk konstanta C2 ini kita evaluasi katanya tanpa adanya slip pada permukaan padat. Nah, ini juga sesuai dengan yang tadi. Kita mengacu pada chapternya buku Bird di transport fenomena itu di 2.1 katanya kan tadi ada 3. Nah, untuk yang sekarang tanpa slip, maka kalau tanpa slip itu tuh menggunakan metode yang hubungan antar muka antara solid and liquid. Solid and liquid. Nah, dan di mana ketika solid and liquid itu maka akan didapat nilai X-nya sama dengan delta dan nilai VZ-nya itu pasti akan sama dengan 0. Yaudah, kita substitusikan nilai tersebut, nilai tadi X-nya sama dengan delta, di VZ-nya juga sama dengan 0, ke persamaan yang sudah kita dapatkan ini. Oke, saya tulis lagi. Maka persamaannya akan menjadi 0 sama dengan min rho G cos beta kali delta kuadrat per 2 mu tambah C2. Nah, kan kita ingin mengetahui nih nilai C2-nya berapa. Yaudah, kita pindah ruaskan saja konstantanya karena ini negatif dan C2-nya sudah positif. Agar lebih simpel dan lebih mudah, kita pindah ruaskan saja yang rho G cos betanya ke sebelah kiri. Sehingga nilai C2-nya didapat adalah rho G cos beta delta kuadrat per 2 mu. Setelah kita mendapatkan nilai C2-nya, kita substitusikan ke persamaan yang sudah tadi kita dapat. Sehingga persamaannya akan menjadi min rho G cos beta X kuadrat per 2 mu ditambah dengan rho G cos beta delta kuadrat per 2 mu. Oke, karena di sini kan yang di depan yang minus nih. Dan untuk mempermudah nih kita dalam mengerjakan suatu soal ini, yaudah kita pindah posisinya saja, yang positif di depan dan yang negatif di belakang. Oke, dan persamaannya akan menjadi seperti ini. Oke, yang selanjutnya. Di sini kan ternyata nih dari antara komposisi yang ini, yang G cos beta delta kuadrat per 2 mu dan rho G cos beta X kuadrat per 2 mu itu tuh ada yang bisa kita keluarkan. Suatu sifat yang kita keluarkan. Ya udah, kita keluarkan saja rho G cos beta delta kuadrat per 2 mu-nya. Maka tinggal kita kalikan dengan 1 min X kuadrat per delta kuadrat. Nah, ketika kita sudah mengeluarkan, menurut saya kita harus make sure terlebih dahulu. Kita pastikan apakah yang sudah kita kerjakan atau yang kita keluarkan itu sudah benar atau belum. Coba kita kalikan saja. Rho G cos beta delta kuadrat per 2 mu kali dengan 1, ya hasilnya akan nilai itu juga. Berarti sudah sesuai nih yang ini. Kemudian yang selanjutnya, rho G cos beta delta kuadrat per 2 mu kali dengan X kuadrat per delta kuadrat. Nah, di sini delta kuadratnya posisinya di atas dan di sini delta kuadratnya posisinya di bawah. Maka ketika beda posisi gini bisa kita coret. Maka hanya akan bersisa X kuadrat. Nah, dan ini juga sudah sesuai dengan persamaan yang kita punya. Oke, bisa kita next. Nah, maka persamaannya yang tadi itu kan menjadi seperti ini. VZ sama dengan rho G cos beta delta kuadrat per 2 mu dikalikan dengan 1 min X kuadrat per delta kuadrat. Kemudian untuk mencari nih nilai si VZ maksimumnya, kita akan menggunakan pendekatan parabola. Di mana, nah di sini parabola. Ketika titik benda tertinggi, nah ketika hanya max tuh, maka titik kecepatan vertikalnya juga benda besarnya adalah sama dengan 0.
Nah, maka sesuai dengan sifat parabola ini, maka kan tadi disebutkan nilai X-nya juga sama dengan 0. Maka kita substitusikan saja nilai X-nya ialah sama dengan 0. Ketika kita substitusikan, Vz max sama dengan roge cos delta kuadrat per 2 mu dikalikan dengan 1 min 0 per delta kuadrat. Maka persamaannya jika kita selesaikan akan menjadi Vz max sama dengan roge cos beta delta kuadrat per 2 mu. Oke, jadi kita sudah dapat nih berapa nilai Vz maksimalnya untuk rumusnya. Oke, dan selanjutnya sebenarnya masih ada nih teman-teman bagaimana cara mengetahui nilai Vz rata-ratanya, bagaimana cara mencari tebal dari filmnya, kemudian bagaimana mencari nilai gayanya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan hanya membahas sampai nilai Vz maksimumnya saja. Untuk teman-teman yang pengen lebih tahu nih, untuk yang kayak gayanya, kemudian tadi Vz rata-ratanya, bisa teman-teman tunggu di video yang selanjutnya. Karena aku harap teman-teman bisa step by step memahami untuk studi kasus pada kali ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat dalam belajar. Dan yang pastinya saya juga ingin menginformasikan bahwa referensi yang saya gunakan ini adalah buku BERT, transfer fenomena perpindahan, yang teman-teman saya gunakan adalah edisi yang keempat. Oke, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.